Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Sylvia Putri dengan NIM 202169110011 dari kelas Psikologi 1A Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu makalah karangan ilmiah dengan judul Pendidikan Karakter pada Remaja. Yang pertama yaitu abstrak. Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak ke masa awal dewasa. Usia remaja berada pada kisaran usia 10 tahun sampai usia 21 tahun. Pada masa itu, remaja sedang mencari identitas dirinya. Oleh karena itu, remaja harus mendapat pendidikan karakter agar dapat mengarahkan minatnya pada kegiatan-kegiatan positif. Pendidikan berkarakter yang dapat diberikan pada remaja antara lain adalah berperilaku jujur, kreatif, percaya diri, santun, dan peduli. Remaja mengalami gejolak emosi karena perubahan berat dan tinggi badan yang berpengaruh juga terhadap perkembangan psikisnya. Pada masa gejolak itu merupakan masa sulit sehingga remaja memerlukan pengendalian diri yang kuat ketika berada di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, remaja membutuhkan orang dewasa untuk mengarahkan dirinya. Untuk itu, agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif, remaja harus mempunyai pendidikan karakter. Secara sederhana, pendidikan karakter adalah segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter remaja. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita, Indonesia, sebenarnya tidak lepas dari persoalan karakter. Pendidikan karakter seharusnya didapatkan sejak usia dini, malah membuat anak tersebut menyimpang dari apa yang diharapkan. Hal ini seiring dengan kecenderungan bahwa seseorang remaja yang sedang mencari identitas diri selalu mencari hal baru. Ditambah lagi dengan pengaruh kebudayaan asing yang kuat mempengaruhi generasi muda. Hal ini dapat membuat mereka terjerumus lebih dalam kepada hal-hal negatif. Realitas ini pada akhirnya mengunggah saya melalui karya tulis ilmiah ini untuk kembali menghidupkan nilai-nilai pendidikan karakter yang dirasa saat ini mulai tergerus oleh laju arus globalisasi dan modernisasi yang tak terbendung lagi. B. Rumusan masalah. 1. Apa makna pendidikan karakter? 2. Apa penyebab dari rusaknya karakter? 3. Bagaimana cara mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut rusaknya karakter di kalangan remaja? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui apa itu pendidikan karakter. 2. Untuk menjelaskan tentang pentingnya pendidikan karakter dan penyebab rusaknya karakter. 3. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi berbagai permasalahan yang menyangkut rusaknya karakter di kalangan remaja. Bab 2. Pembahasan. 1. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar atau proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan karakter bisa disebut juga karakteristik. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, menurut T. Ramli, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral atau akhlak. Yang kedua, menurut Thomas Lickona, adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Yang ketiga, menurut John W. Santrock, adalah pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik.
Yang keempat, menurut Elkin, adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dari uraian di atas dapat disimpulkan pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. 2. Penyebab rusaknya pendidikan karakter. Ada 3 penyebab utama rusaknya karakter bangsa Indonesia, yaitu A. Pengaruh budaya luar, B. Minimnya pengetahuan agama, C. Salahnya sistem pendidikan kita. 3. Cara mengatasi kerusakan karakter pada diri remaja. Berikut hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. A. Menanamkan pendidikan karakter sejak dini. B. Memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. C. Memperkokoh keimanan atau akidah dengan jalan memberikan pengetahuan agama, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. D. Menanamkan perasaan dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. E. Mewujudkan lingkungan yang religius, baik melalui bahan bacaan, tontonan, maupun lingkungan pergaulan. F. Menumbuhkan tanggung jawab pengembangan amanah dakwah dengan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Pendidikan karakter di Indonesia belum berada pada tahap maju, sehingga perlu diadakan perbaikan sistem pendidikan oleh pemerintah dalam memajukan pendidikan karakter anak bangsa di Indonesia. Keluarga, sekolah, dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam memajukan karakter anak bangsa. B. Saran. Pendidikan karakter bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia agar siswa dapat memahami dan merealisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter tak hanya menjadi tugas guru, bukan hanya di lingkup sekolah. Pendidikan karakter harus dipikul pula oleh masyarakat secara luas. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun memanggul tugas memberikan karakter terhadap anak pada fase paling awal. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.